Bimo, Iya, Bu. tolong pastikan kosongkan tempat ini dalam waktu 48 jam. Baik, Bu, saya kerjakan. Pak Bimo, tolong saya, Pak. Restoran gua! Bos, apa? Bos, ya kenapa-napa, Bos? Bos! Sabar ya bos ya. Sabar, Bos. Kita pindah ke Masuk ke dalam aja, Bos. Angkat! Bukan. Heh, ini tuh semua gara-gara lo tau gak? Sial mulu deket lo. Bu Rani melakukan ini pasti buat membalas gue. Kasian si bos dan teman-teman semua. Mereka jadi terlibat lagi. Apa gue udah bener-bener gak bisa menyelamatkan restoran Ahwa? Ya Allah, tolong selamatkan restoran Ahwa. Mereka keluarga Laras juga. Restoran gue, meja, piring, sendok akan ku bawa ke mana kalian setelah ini? Restoran gue ditutup. Gimana ntar mau makan? Pak Samsul, restoran saya ditutup. Gimana nasib kita semua, Bos? Mana cicilan motor belum lunas lagi, Bos. Masa kita harus nganggur sih, Bos? Bos, terus Lola gimana? Masa Lola nyari kerjaan baru lagi sih? Tenang dulu semuanya. Kita pasti akan ketemu jalan keluarnya kok. Sabar ya. Heh, Ras, ini semua tuh gara-gara lo. Gak mungkin Bu Rani nutup nih restoran kalau gak ada sangkut pautnya sama lo. Emang ya, dengan adanya lo di restoran ini tuh ngebawa sial, lo gak? Terus sekarang lo mau ngapain? Hah? Lo kenapa sih gak nyerahin diri lo aja? Kenapa ngajak kita jadi korban juga? Lola, belum tentu ini tuh semua salah si Laras. Lu jangan asal nuduh sembarangan gitu dong. Enggak, emang ini tuh salah Laras. Lah, lu jangan asal nuduh gitu dong. Seharusnya tuh kita tuh cari solusi, gimana cari jalan keluarnya. Tahu nih, bikin suasana makin kacau aja. Heh, gue gak salah denger apa? Kalian malah ngebelain si tukang owner itu. Kalian gak sadar apa yang dia lakuin ke restoran ini? Hah? Udah, tenang. Oke, ini semua emang salah gue. Gue pasti akan bertanggung jawab. Bos, saya minta maaf ya, Bos. Saya pasti akan berusaha bertanggung jawab kok. Itu Bu Rani, kesambet apaan sih, Ras? Lagian bos sih manjain si Laras. Kan Lola udah bilang, nih restoran lebih tenang kalau nggak ada Laras. Bos tenang aja. Laras pasti akan cari solusinya kok. Solusi? Solusi apa? Ya gue emang belum tahu. Tapi gue pasti akan usahain kok. This is so awkward. Aduh, gak enak banget sih situasinya. Lama sekali. Sorry, jadi menunggu. Nggak apa. Memang situasi jalanan di Jakarta sekarang nih sangat tidak bersahabat. Ya. Terima kasih. Rumahnya nyaman sekali. Saya harus telepon Sonya ini. Kalau masih lama, sebaiknya saya pulang. Hah? Sonya? Hah? Sonya? Jadi dia ini bokapnya Sonya? Lo bawa-bawa gue ke pertemuan keluarga lo sama Sonya? Mampus gue. Kenapa sih papa harus bawa-bawa bokapnya Sonya ke sini? Aduh, habis gue sama darah. Sorry,
Sebentar. Boring. Bosan pijatannya. Nggak enak. Boring. Pergi lo. Sendalnya bosenin. TV bosenin. Jusnya juga bosenin, buah bosenin, semuanya bosenin. Pergi lo semua. Kenapa sih semuanya bosen, nggak ada Satya? Mbak. Iya, Mbak. Vino mana? Ada di dalam, Mbak. Yaudah, saya mau ketemu Vino. Oh ya, silakan, Mbak. Oh iya. Si Leon gimana ya? Apa dia udah ketemu sama Mama? Tapi kalau udah, kok nggak ada kabar? Aduh, Dara gimana ya? I'm sorry. Aduh, ini gimana sih? Jadinya gue ngadepin Tante Rani sama Om Ray. Aduh, mau ngomong apa gue nanti? Oh iya. Dara udah makan? Udah, Om. Apa Dara pulang aja ya sekarang? Udah nggak usah. Leon nggak lama kok. Ayo, barengan kita makan sama Om. Gue telepon aja kali. Oh iya, handphone dia kan disita. Ahwa. Mana sih Ahwa? Ahwa. Kalau gue tutup matanya dari belakang, dia pasti kaget deh. Romantis-romantis gitu. Bianca so sweet. Vino, sakit banget. Aduh. Lu tuh juga ngapain sih di situ? Ngupingin gue? Bukannya bantuin. Enggak ah, lo nggak lihat tangan gue lagi sakit. Pikir dong. Makanya siapa suruh ngupingin gue? Kena karma kan lo? Lo malah marah-marah lagi. Udah lo nyikut gue juga. Nggak nyadar apa? Ya enggak lah. Salah lo sendiri. Berdiri di belakang orang. Kena kan lo karmanya? Kalau marah-marah sih bukannya bantuin gue kek. Care sama gue. Sakit banget lagi. Lo ada kaca nggak? Hidung gue bengkak gak? Mana gue tahu. Rais. Ya, Mas. Baik, Mas Vino. Lo cepetan bawa dia ke rumah sakit. Baik, Mas. Mari, Mbak. Kok dia? Lo aja, Vin. Kan lo yang ngikut gue. Lo nggak lihat tangan gue lagi sakit. Mana mungkin gue nyetir pakai satu tangan? Ya udah, gue yang nyetir. Kan hidung gue yang sakit bukan tangan. Ya, ayo cepetan. Sakit nih hidung gue. Ayo. Ya udah. Gue ganti baju dulu. Oke. Oh my god. Vino mau nemenin gue ke rumah sakit. Mimpi apa gue semalam? Gak apa-apa deh muka gue kena sikut. Yang penting Vino kepincut sama gue. Happy banget. Oh my god, gue jalan berdua sama Vino. Walaupun ke rumah sakit, tapi gue tetap bahagia. Akhirnya ada alasan juga buat gue keluar rumah. Sekarang gue tinggal mikirin cara biar bisa ketemu sama Laras. Vin, kita ke rumah sakit yang di Pik aja ya. Soalnya kan bagus banget tuh, gimana? Udah nggak usah. Deket sini ada kok rumah sakit keluarga. Kita ke situ aja.
OMG, gue mau dibawa ke rumah sakit keluarga. Gue udah dianggap keluarga sama Vino. Ya udah, ntar lo lurus, di depan belok kanan. Sat, lo di mana sekarang? Maafin gue, Sat. Maafin gue karena selalu nyusahin hidup lo. Sampai lo harus pergi dari sini. Harusnya lo tetap di sini, Sat. Vino butuh lo. Gue harus nemuin cara supaya Bu Rani gak jadi nutup tempat ini. Tapi gimana caranya? Kalau aja Satya ada di sini, dia pasti tahu apa yang gue harus lakuin. Gue kangen, Sat. Gue harusnya tahu seberapa banyak gue bergantung sama lo selama ini. Laras, Ya, kamu kenapa, Nat? kalau sampai restoran ini ditutup ya, Laras akan sangat ngerasa bersalah sama semuanya. Kenapa kamu mesti merasa bersalah? Emangnya ini ada hubungannya sama kamu? Ras, ayah malah berpikir ini semua gara-gara ayah. Enggak ya, bukan. Ini semua gara-gara Laras. Semalam itu sebenarnya Laras ke rumahnya Vino ya. Niat Laras ke sana buat ngelihat keadaan Satya dan Vino. Karena udah berapa hari ini mereka nggak masuk kampus. Tapi pas udah di dalam, Laras malah kejebak dalam keadaan yang buat Laras gak bisa keluar saat itu juga. Laras ketahuan sama Bu Rani. Gitu masalahnya. Bukan cuma itu ya. Tangannya Vino patah pas dia berantem sama Satya. Astagfirullahaladzim. Dan Bu Rani bilang Laras adalah penyebabnya. Dan setelah Laras pikir-pikir, Bu Rani bener ya. Laras adalah pembawa masalah dalam kehidupannya Satya dan Vino. Enggak. Kamu nggak boleh berpikir seperti itu. Enggak gitu. Tapi emang begitu ya kenyataannya. Satu persatu orang yang Laras sayang kena masalah. Hidupnya sial. Hidupnya jadi kacau. Laras bener-bener pembawa sial ya. Enggak, Laras. Enggak. Sini. Sini. Laras. Enggak ada itu yang namanya pembawa sial. Ya. Kamu bukan pembawa sial. Enggak gitu. Dah, ada ayah ya. Dah. Yuk, dah. Jangan sedih, yuk. Sekarang ikut ayah. Kemana ya? Pokoknya ikut ayah aja. Ayo.
Sini. Bang, dawetnya Dawetnya, dua. Bang? Dua. Ya. Ditunggu ya, Bang. Iya. Sini, kamu duduk sini. Iya. Ini, Bang, es dawetnya. Iya, makasih ya. Maaf Makasih. ya. Iya. Sendoknya ya? Iya, sendoknya, Bang. Abang. Ini buat kamu satu. Jadi ayah kesini ngajakin Laras buat makan es dawet. Iya. Kamu lupa, kamu tuh waktu kecil suka banget sama dawet. Masa sih ya? Iya. Waktu kecil tuh kamu sukanya dua. Dawet sama permen. Ini apalagi kalau kamu makan dawetnya dulu waktu kecil disuapin kayak gini. Enak ya? Iya ya. Enak. Rasa jadi lebih tenang. Tapi ya, ngapain sih pakai disuapin? Kayak anak kecil aja tau gak? Ras, sampai kapanpun kamu tetap akan selalu jadi gadis kecilnya ayah. Dan ayah akan selalu lindungi kamu dari apapun yang akan menyakiti kamu. Makasih ya. Laras juga janji. Laras gak akan ngebiarin siapapun nyakitin ayah. Bagus. Jadi, menghadapi masalah apapun, kita hadapin sama-sama. Oke? Reza! Astagfirullahaladzim, Bang. Bang, lu kenapa, Bang? Kamu kalau bisa babak belur kayak gini sih? Lu habis tawuran ya, Bang? Astagfirullahaladzim. Za, bisa nggak sih lu jangan tanya dulu? Ya, maaf, Bang. Gua cuma takut lu kenapa-napa, Bang. Bang, luka separah ini harusnya dibawa ke rumah sakit, Bang. Jangan dibiarin. Apa? Rumah sakit? Emang lu punya duit bawa gue ke rumah sakit? Selama ini yang nyari duit tuh gua, bukan lu. Jadi lu jangan seenaknya ngabisin duit. Pakai nawarin ke rumah sakit segala lagi. Maaf, Bang. Gue tuh cuma khawatir sama lu, Bang. Takutnya lu ada luka dalam, Bang. Lo bukannya orang yang waktu itu mau begal dan nyelakain gue ya? Lo ngapain? Beraninya sama cewek? Udah Pak, mendingan kita bawa dia ke kantor polisi aja sekarang. Udah Pak, kelamaan kantor polisi. Udah gebukin aja di sini Pak. Gara-gara cewek itu. Awas aja kalau sampai ketemu. Gua habisin dia. Cewek? Cewek siapa, Bang? Bawel lu! Ini urusan gua. Mendingan lu ambil obat deh. Cepetan! Iya, Bang. Tunggu, Bang. Tunggu ya, Bang. Aduh, gue masih kepikiran soal Laras nih. Gue jadi ngerasa bersalah banget. Rasanya gak bener banget nih, jadi teman ninggalin teman sendiri begitu aja. Dara, kok diem aja? Ada masalah kamu? Enggak kok, Om. Enggak ada masalah. Ya udah kalau gitu. Ya, Om mau nanya. Hubungan antara Leon dan Sonya, menurut kamu cocok nggak? Gimana ya, Om? Terus terang sih, saya nggak terlalu mau ikut campur urusan orang. Tapi saya tetap doain aja yang terbaik buat mereka. Saya sebenarnya gak ada niatan juga buat gangguin hubungan mereka. Sama Leon aja saya udah jarang berhubungan. Punya nomornya aja enggak.
Maaf Pak, ada Ibu Rani datang. Beritahu, saya segera ke sana. Baik Pak. Dara, cuma sebentar, ya. Astaga, aduh. Leon cepetan balik dong. Gak mungkin gue ngadepin Tante Rani sendirian. I'm so sorry ya, Re. Saya kesini datang untuk bertemu dengan Leon. Kebetulan Leon sedang keluar. Keluar? Padahal tadi saya udah janjian loh sama Leon, Re. Saya yang menyuruh dia keluar sebentar. Memangnya ada apa, Ran? Ada insiden kecil yang terjadi di rumah saya. Dan ini bukan masalah besar sih. Tapi membuat saya jengkel terhadap kejadian ini. Kamu inget gak, Re? Anak dari orang yang ngambil uang saya. Ingat? Memang kenapa dia? Itu dia, Re. Masa nih anak masuk ke rumah saya tanpa seizin saya. Udah gitu menyelinap lagi. Terus nginap. It's really out of my mind, Re. Loh, bukannya di rumah kamu ada tim security? Itu dia, Re. The problem is, Leon dan teman wanitanya udah ngebantuin Laras untuk masuk ke rumah saya. Kalau nggak salah, nama perempuan itu Dara. Saya jadi nggak enak sama kamu, Ran. No problem at all, Re. Ini bukan masalah saya dan kamu, Re. Ini masalah saya dan Leon. Baik. Nanti saya akan menegur Leon. Sekali lagi, saya minta maaf atas peristiwa ini. Aduh, parah-parah. Kayaknya urusannya bakal makin panjang nih. Menurut saya, Leon tuh lebih baik diawasin deh. Dia berteman dengan siapa. Jangan sampai salah pergaulan, Re. Iya kan? Terus temennya yang bernama Dara-Dara itu siapa ya? Loh, Dara itu anak yang pernah saya ceritakan kepada kamu. Hah? Om Ray ceritain apa tentang gue ke Tante Rani? Wait. Ceritain ke saya. Yang mana ya? I'm so sorry, saya agak lupa. Mungkin saya skip. Ingat waktu kita ngebahas Vino? Sebentar. Dara? Dara? Dara ada di sini, Re. Pecah. Kelar nih gue. Ini loh Dara. Dara ini pernah sama-sama Vino ketemu saya di sebuah restoran. Yang aku pernah cerita dulu. Lupa? Jadi ini yang namanya Dara. Kenapa ya Om Raymond singgung-singgung soal kejadian di restoran? Kamu yang lagi dekat sama Vino. Dekat? Mereka teman satu kampus. Duduk sayang. Ayo duduk sini. Ayo dong Dara, jangan malu-malu gitu sayang. Dara, bener kamu lagi deket sama Vino? Kamu pacaran? Pacaran sama Vino? Rani. Pasti dia kaget. Vino aja belum cerita sama kamu. Ini apa-apaan sih? Kok Tante Rani sama Om Ray bisa salah sangka gini? Yes, gak apa-apa deh, gue jalan cuman ke rumah sakit sama Vino. Tapi yang jelas, gue berduaan. Seenggaknya, Vino mulai care sama gue. Vin, thank you ya udah nganterin gue. Gantian dong. Lo yang nganterin gue. Gue bosen banget di rumah. Nganterin lo? Ayo, lo mau kemana? Yakin? Iya yakin, lo mau kemana? Ayo biar gue anterin. Oke, tapi lo janji dulu. Lo gak boleh banyak nanya, gak boleh komplain, ikutin gue. Iya, janji. Gak banyak nanya, gak banyak komplain. Sekarang lo mau kemana? Gue anterin. Udah jalan dulu, ntar gue arahin. Oke. Makasih ya. Lara sekarang jadi lebih tenang. Ya, Ras.
Kamu harus selalu ingat, seberat apapun masalah yang kamu hadapi, masih ada Allah. Allah tidak akan membiarkan umatnya terbebani lebih dari kemampuan dia. Iya ya, Laras pasti ingat. Ya udah, tuh ada mobil mau keluar. Ayah kerja dulu ya. Ya dah. Bianca? Dia ngapain kesini? Aneh banget suasananya. Bodoh ah. Mana nih si Laras? Tadi biangnya, sekarang anaknya. Ribet. Bos, jangan nangis dong. Bising. Mending bos datengin Mas Vino. Kali aja dia bisa ngubah nasib kita. Bodoh ah, masih lemes gua tau nggak lu? Tadi biang aja begitu, apalagi anaknya. Makin parah yang ada. Bukan cuma restoran aja nih yang ditutup. Bisa-bisa rumah gua ditutup. Ogah. Lagian lu kenapa nyuruh gua sih? Kenapa bukan lu aja yang nyamperin sono? Nggak mau ah, bos aja. Nanti Lola diomelin. Ya udah, kalau gitu lu nggak usah ngomong, diem aja lu. Gak usah nganggu gua juga, tau nggak lu? Ah, gua lagi berduka nih, tau nggak lu? Ya Allah, tolong hamba. Bos, bentar ya bos. Mau lama juga nggak apa-apa, terserah lu. Ngapain lo deket-deket gue? Sial gue deket lo. Mbak, untuk insiden sapu tadi pagi, saya minta maaf ya. Sebenarnya saya tuh mau ngedukung mbaknya. Gini. Lola itu di pihak mbaknya loh. Maksud lo? Iya, Lola itu ngedukung mbaknya. Mbaknya juga nggak suka sama Laras kan? Apaan sih mbaknya? Lo yang mbak. Nama gue Bianca. Gue Lola. Ya udah deh, kalau nggak mau salaman juga nggak apa-apa. Terus maksud lo tadi ada di pihak gue itu apaan? Tepatnya pihak pembenci Laras. Mbaknya juga nggak suka sama Laras kan? Maksudnya Bianca. Jadi kita bikin geng. Nama gengnya Geng Anti Laras. Gimana mbak? Apaan sih? Freak lo. Gue sesuai akrab deh. Oh iya mbak, mbaknya tadi kesini sama Mas Vino ya? Mbaknya ngapain bawa Mas Vino kesini? Terus mukanya serem banget lagi. Kayak bete gitu. Emang ada apa sih mbak? Gak usah kepo lo ya. Kalau bukan karena Vino juga gue nggak mau kesini. Ogah. Udah tempatnya bau, bekuman, jijik tau nggak? Kalian, kalau mau ngomongin orang tuh di depan, jangan di belakang beraninya. Gue selesai hebat lah. Kalau bukan diajak Vino, gue juga nggak mau kesini. Jijik. Apalagi lihat muka lo, buak gue. Vino di sini. Alhamdulillah, Vino udah bisa keluar rumah. Gue jadi bisa bicara sama Vino. Masalah restoran, siapa tahu Vino bisa bantuin bos Ahwa. Dan mungkin soal Satya. Lihat deh sikapnya. Nggak tahu diri banget. Sosok kecantikan. Berasa semua cowok bisa ditundukin. Ya kan mbak? Emang cewek gatel gitu, diri. Emang bener mbak. Laras tuh mukanya tembok. Nggak tahu diri lagi. So cantik. Vino, lo gimana keadaannya? Udah mendingan? Kalau lo bisa kesini, emangnya udah nggak terlalu sakit?
Alhamdulillah ya Allah. Pawangnya udah datang juga. Aduh, lumayan aman dah kalau gini ya nggak? Pala gue nggak mumpet-mumpet bener nih. Siapa yang suruh lo duduk situ? Gue sendiri. Sama pawang aja nggak mempan. Aduh, kenapa jadi galak begitu ya? Vin, udah deh, jangan bercanda ya lo. Lo tuli ya? Gue bilang gue gak suka ada pelayan duduk di hadapan gue. Seenaknya duduk di meja gue. Laras, buruan berdiri lo. Vin, lo kenapa sih? Apa lo gak lihat? Aduh, mati deh gue. Sama pawang kayak gitu. Apalagi mau gue. Oke. Sorry. Gue salah. Mati bener nih gue. Gue gak salah lihat nih. Iya. Tumben. Vino ada angin apa ya marah-marahin Laras? Mampus lo, Kuman. Gue mau lemon ice. Dan gue mau lo yang ngasih ke gue. Buruan. Buruan! Vino kenapa seketika jadi gitu? Ras, gue mau nanya nih sama lu. Lu kan tadi diomelin tuh sama biangnya. Sekarang lu diomelin sama anaknya. Sebenarnya lu kenapa sih, Ras? Saya juga nggak ngerti, Bos. Aduh, amsyong bener deh gue kalau gini. Ini restoran fix, gak boleh diperpanjang ntar lusa. Udah, Bos tenang dulu aja ya. Ini saya lagi mau ngasih minuman dulu buat Vino. Vino, lo kenapa tiba-tiba jadi kasar kayak gitu? Gue sampai kaget banget. Ini lo beneran atau lagi bercanda sih? Kalau lagi acting, nggak mungkin kan? Kan nggak ada Burani di sini. Bos, saya nganterin minuman dulu ya. Aduh. Kalau gini gue pusing. Gue mesti aman-amanin nih barang-barang nih. Sebelum dilempar-lemparin, ntar berterbangan di udara sama si Pino. Vino, are you okay? Kamu ada masalah? Kalau misalkan kamu ada masalah, kamu cerita aja sama aku. Kamu kenapa? Lo lupa janji lo di mobil. Gak banyak nanya, gak banyak komen, gak bikin ribet. Oke, gue nggak nanya. Kejadian deh. Remuk di gelas gue satu. Gak enak. Gak fresh buahnya. Ganti. Apa-apaan sih lo? Lo nggak harus kayak gitu juga kan? Main asal buang gitu aja. Lo sebenarnya ada masalah apa sih? Gue juga yakin kok, buahnya tuh masih segar, orang baru jadi potong. Dasar, nyebelin. Jangan sentuh gue pakai tangan lo. Lo tuh ya, nggak tahu diri, nggak punya perasaan, nggak cukup apa? Lo hancurin hidup gue, lo rusak hubungan gue sama kakak gue. Apa itu nggak cukup? Vino, lo kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu? Minggir lo.
Gue udah ngamut di sini. Di, ayo cabut. Ayo, dengan senang hati. Males gue di sini. Astaga, ini ada apaan sih? Kenapa sekarang semuanya jadi kayak gini? Bim, Ya, Bu. kamu tahu nggak temennya Vino yang namanya Dara? Katanya dia pacaran sama Vino. Saya kurang tahu, Bu ya. Kalau Dara itu pacaran dengan Mas Vino. Tapi setahu saya, Dara itu sangat dekat dengan Mas Satya dan juga dengan Mas Vino. But to be honest ya, Bim. Kalau Vino memang benar ternyata pacaran sama Dara, saya lebih setuju. Karena saya lihat Dara itu datang dari keluarga terhormat dan juga baik-baik. Benar, Bu. Rais, Iya, Bu. Vino di mana ya? Kok nggak ada suaranya? Mas Vino sama Bianca lagi keluar, Bu. Keluar? Kemana? Tadi Mas Vino nggak sengaja nyikut Bianca sampai Bianca kesakitan. Dan sekarang mereka berdua pergi ke dokter, Bu. Vino kan masih sakit. Kenapa bukan kamu aja, Rais, yang nganterin Bianca? Maaf, Bu. Tadi Bianca sendiri yang minta Mas Vino untuk nemanin. Dan Mas Vino juga setuju, Bu. Mungkin Mas Vino lagi suntuk, Bu. Jadi diajak sama Mbak Bianca keluar, dia mau saja. Mungkin mereka sedang menghirup udara luar. Harusnya tetap aja dilarang. Vino kan masih sakit. Kok malah pergi-pergi? Bim, sekarang kamu telepon Bianca, bilang Vino pulang segera. Saya telepon. Lima tahun gua ngejalanin di restoran. Masa harus berakhir ditutup gini aja? Sial bener dah nasib gua. Mau pindah kemana lagi coba? Cuma tempat ini doang yang paling hoki. Restoranku. Mas Ahwa? Mas Ahwa kenapa? Kok kayak sedih gitu mukanya? Loh. Mas Ahwa? Kok Mas Ahwa ngeliat Meti nangis? Sabar ya, sabar Mas Ahwa. Cobaan itu pasti berlalu kok. Tenang aja, pasti ada jalan keluarnya ya. Sabar ya Mas ya. Tapi ini sedih. Iya. Ya udah, jangan nangis lagi. Ahwa, jangan nangis loh, Messi. Aduh. Bos, nanti lo langsung balik ya. Loh, Mbak Lola kok pulang sih? Kan masih jam kerja. Deh, kepo banget sih. Oh ya, mulai sekarang Mbaknya nggak perlu repot-repot kesini. Karena nih restoran mau tutup. Hah? Mau tutup? Mas Ahwa, restorannya mau tutup? Ya maaf Mbak Meti. Sepertinya ke depannya Abang Ahwa nggak bisa ngeborong jamu kamu lagi. Loh, Mas Ahwa tuh ndak usah mikirin jamu Meti. Udah tenang aja itu mah. Gini. Sekarang apa yang bisa Meti bantu, Mas? Kamu di sini aja temenin Abang. Abang Ahwa ngerasa cukup tenang kok kalau kamu ada di samping Abang. Jadi aku nemenin Mas Ahwa aja ini. Iya, temenin aja kok. Ya wes kalau gitu. Kebetulan nih ya jamu Meti ini udah habis. Jadi ndak usah ngejar setoran lagi. Ya udah, Meti temenin Mas Ahwa. Lola pergi deh ya, Lola mau pergi. Ya lo kalau mau pulang aja lewat. Ngapain lu di situ? Lu sengaja banget lu gangguin orang berduaan. Oh, lu ngiri ya? Apa lu cemburu sama gua? Hah? Cemburu kan lu? Iri, cemburu. Cemburu sama tukang jamu kayak gini. Nggak level, lo jauh di atas. Mbak, gini-gini tukang jamu juga banyak yang jealous sama aku loh. Itu loh istri-istri tukang bangunan, semuanya jealous sama aku. Mereka jadi udah pada punya istri? Ya iyalah Mas Ahwa, mereka itu udah pada punya istri, cuma pada genit aja. Ya Meti yang nggak suka lah, ya sukanya sama yang single-single aja. Ya pokoknya single yang penting kan punya penghasilan loh, gitu loh yang penting.
kecilan. Apaan sih? Bye. Aduh, Mas Awa kok nangis terus sih? Udah dong, udah. Katanya dia mau berubah. Tapi kenapa tadi dia kayak tadi ya? Aku masih gak habis pikir. Dan sekarang gue harus tenggelam lagi dalam penyesalan. Lihat restoran yang sekarang lebih sepi daripada kuburan. Hai Ras. Dara. Ya ampun, lo bikin gue kaget aja. Ya ampun, sorry. Gue gak bermaksud. Tapi lo gak apa-apa kan? Enggak, gue gak apa-apa kok. Gue cuma sedikit kaget doang. Ras, gue boleh ngobrol gak sama lo bentar? Boleh, tapi bentar ya, gue izin dulu sama bos Ahwa. Oke Ras, bentar. Tadi gue ke rumah Leon, Ras. Dan tiba-tiba Tante Rani datang. Terus, Bu Rani ngapain? Dia marahin lo sama Leon? Enggak, Ras. Ini tuh lebih parah. Tante Rani ngira kalau gue sama Vino pacaran. Oh ya? Kok bisa gitu? Oh, atau jangan-jangan ini akal-akalannya Leon ya, supaya lo sama dia nggak dimarahin soal yang ngebantuin gue? Enggak, Ras. Leon tuh emang niatnya kayak gitu. Tapi di sini tuh terjadi kesalahpahaman. Gini, lo inget gak pas Vino ngajak lo ke restoran Starlight waktu itu? Leon kan juga ngajak gue ke situ. Soalnya kan rencananya kita double date. Tapi ujung-ujungnya Leon malah stuck sama papanya. Dan itu semua gara-gara Sonya. Oke. Terus? Dan karena gue keburu datang dan gue ngelihat Vino duduk sendirian nungguin lo, ya udah dong, gue duduk sama Vino. Dan tiba-tiba Om Raymond ngelihat kita berdua dan dia ngiranya kita tuh pacaran. Gue kira kesalahpahaman itu berhenti di situ aja. Taunya enggak. Tadi Om Raymond malah cerita ke Tante Rani kalau gue sama Vino pacaran. Jadi semalam Tante Rani mikirnya gue ke rumah Vino karena gue pengen jengukin dia. Karena gue itu pacarnya. Sekarang gue bingung banget Ras mau ngomong apa lagi ke Om Ray. Om Ray taunya gue pacaran sama Vino dan Leon pacaran sama Sonya. Padahal itu semua cuma salah paham. Padahal gue lagi berusaha banget buat maafin Leon. Karena semakin kesini, Leon semakin serius kelihatannya sama gue. Dara, lo sayang sama Leon ya? Gue nggak tahu, Ras. Gue sebenarnya sebel banget sama Leon. Dan gue sebenarnya pengen move on dari dia. Tapi semakin gue coba untuk move on, semakin gue nggak rela ngeliat Leon sama Sonya. Aduh, gue tuh bener-bener bingung sama perasaan gue sendiri. Tenang, Dar. Untuk saat ini, gue rasa lo harus tenang dulu. Lo harus mikirin gimana hubungan lo selanjutnya sama Leon dalam kondisi yang tenang. Dan buat masalah kesalahpahaman antara Bu Rani dan juga Pak Raymond, mendingan untuk saat ini dibiarin kayak gini aja dulu. Tapi lo gak apa-apa, Ras? Ya jelas gue gak apa-apa lah. Lagian emang gue siapanya Vino. Gue gak masalah kok. Oke? Bi, Tante dengar tadi kamu ke rumah sakit gara-gara Vino. Ada apa? Udah nggak apa-apa kok Tante. Biankanya aja main lebay. Vino udah khawatir, Vino bawa ke rumah sakit. Sampai sana diketawain sama dokternya. Ya udah Vino tunggu aja di mobil daripada Vino malu. Kamu juga sih, Vin. Kalau sama perempuan yang hati-hati dong. Ya salah dia sendiri mah. Ngagitin Vino dari belakang. Ya Vino kaget lah. Vino refleks nggak sengaja nyikut dia. Udah kok Tante nggak apa-apa. Hidung Bianca juga udah nggak kenapa-napa. Emang mungkin Biancanya aja yang nggak hati-hati. Terus
Kalian dari rumah sakit kok baru pulang sekarang? Malam sekali. Tadi ke restoran Ahwa, mah. Restoran Ahwa? Kamu ngapain ke sana? Nemuin Laras? Padahal udah jelas-jelas dia selalu bikin masalah sama mama. Tante, tadi itu Vino ke restoran Ahwa itu buat negur si Laras supaya dia nggak deket-deket sama Laras lagi. Bianca juga kaget loh, Vino bisa setegas itu sama Laras. Oh iya, Tante harus lihat deh tadi ekspresi Laras. Dia speechless, Tante nggak bisa ngomong apa-apa. Oh, really? Ya udahlah, mah. Nggak usah bahas lagi soal Laras itu. Vino males banget sebut namanya. Vino nggak bisa maafin dia kali ini. Gara-gara dia, Satya jadi pergi. Yaudah, mah. Vino istirahat dulu. Capek banget. Oh iya Tante, kalau misalkan Vino kesepian, terus abis itu Vino nggak ada teman, Bianca bersedia kok tiap hari nemenin Vino. Asal Tante kasih izin aja. Thank you so much ya, Bi, untuk perhatian kamu. Tapi kan sekarang udah malam. Lebih baik kamu pulang. Nanti kamu dicari loh sama mama. Anyway, salam ya buat mama kamu. Iya Tante, selamat malam. Vino, lo gimana keadaannya? Udah mendingan? Kok lo bisa kesini? Emangnya udah gak terlalu sakit? Siapa yang suruh lo duduk situ? Vin, udah deh, jangan bercanda ya lo. Lo tuli ya? Gue bilang gue gak suka ada pelayan duduk di hadapan gue. Seenaknya duduk di meja gue. Gak enak. Gak fresh buahnya. Ganti. Apa-apaan sih lo? Lo gak harus kayak gitu juga kan? Main asal buang gitu aja. Lo sebenarnya ada masalah apa sih? Dasar nyebelin. Jangan sentuh gue pakai tangan lo. Lo tuh ya, nggak tahu diri, nggak punya perasaan, nggak cukup apa? Lo hancurin hidup gue, lo rusak hubungan gue sama kakak gue. Apa itu nggak cukup? Sorry ya, Ras. Gue terpaksa keras sama lo. Ini juga demi kebaikan lo kok. Gue mesti ngeyakinin mama dulu. Supaya dia percaya kalau gue benci sama lo. Dengan begitu, gue bakal bisa ngelindungin lo dari tekanan-tekanan mama. Gue terpaksa harus peranin karakter ini sementara Satya nggak ada. Mas Vino? Bim. Gue pikir Satya. Mas Vino? Mas Vino kenapa di kamar Mas Satya? Oh, enggak ini Bim. Soalnya AC kamar gue panas. Makanya gue di sini. Ya udah kalau gitu nanti biar saya panggilkan teknisi Mas ya. Benerin AC-nya Mas Vino di kamar. Terserah lo Bim. Tapi kayaknya buat malam ini gue tidur di sini aja deh. Bim, Satya lucu deh. Masa dia ninggalin surat buat gue, tapi dia taruh di kamar dia. Mikir apa coba tuh anak? Pede banget gue bakal nemuin suratnya. Loh, jadi Mas Vino sudah baca suratnya Mas Satya. Mas Satya pasti yakin, Mas. Suatu saat Mas Vino pasti masuk ke kamarnya dan akan membaca surat itu. Semua persoalan itu ada hikmahnya, Mas. Kadang kita harus masuk pada sisi yang lain untuk bisa melihat sisi yang
berbeda. Dan kita ambil hikmahnya, Mas. Makasih ya, Bim. Sama-sama, Mas. Mas Vino, saya yakin kok kalau Mas Satya itu di luar baik-baik saja. Saya permisi.